wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Syarif di sini dalam pelajaran fikih kelas 12. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Yang pertama, kita akan memulai dari peta konsep pelajaran sumber hukum Islam ini. Dalam sumber hukum Islam ada dua yang harus kita pelajari, yaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati, ya, atau istilahnya mutafaq dan yang mukhtalaf. Yang disepakati itu yaitu kurang lebih Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu ada 4. Sedangkan yang tidak disepakati, dan insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya, itu ada istihsan, istishab, masyalihul mursalah, al-urf, syar'u man qablana, satu jariah, madhab syahabi, dan dalalatul iqtiran. Itu sumber hukum yang ada pada hukum Islam. Yang pertama mari kita bahas yaitu sumber hukum yang disepakati atau yang muttafaq. Pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang pertama, ya. Dasar hukum atau dasar kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 105, di mana dalam surat itu disebutkan bahwa inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Jadi Allah telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran dengan hak untuk menghukumi di antara manusia, ya, memberikan hukum atau mengadili di antara manusia. Itulah dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi wa anihkum bainahum bima anzalallahu la tattabi'ahu akum al-ayah. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini adalah dalil hujah Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Nah, pedoman penetapan hukum dan Al-Quran itu mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, tidak memberatkan. Yang kedua, meminimalisir beban. Yang ketiga, dilakukan secara berangsur-angsur. Yang kedua yaitu hadis, ya, atau al-hadis. Pada pembahasan hadis ini sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, itu mempunyai dalil kehujahan kenapa hadis kok bisa jadikan sumber hukum. Ini sangat kuat, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil kehujahan dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 32 yang bunyinya Qul ati'ullaha war rasulah. Qul, katakanlah, taatlah kalian kepada Allah, yaitu dengan cara memakai Al-Quran, war rasulah, dan menaati Rasul dengan mengikuti sunnah yang ada pada hadis dan sebagainya. Adapun dalil kehujahan yang ada pada hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi, aku tinggalkan 2 pustaka untukmu sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itu adalah dalil kehujahan hadis. Sedangkan bentuk hadis itu menjadi ada 3 bentuknya, yaitu berupa qauliyah atau perkataan, hadis yang berbentuknya fi'liyah atau perbuatan Nabi, ataupun yang ketiga yaitu bentuk takririah atau ketetapan. Selanjutnya yaitu ijma. Ijma merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Quran, hadis, kemudian ijma. Nah, pengertian ijma yaitu secara bahasa ijma mempunyai arti memutuskan atau menyepakati sesuatu. Secara istilah, menurut Abdul Khalaf, ijma adalah kesepakatan atau konsensus seluruh mujtahid pada suatu masa
tertentu sesudah wafatnya Rasul atas hukum syara untuk suatu peristiwa. Ya, intinya adalah kesepakatan di sini. Ijma itu, kesepakatan adalah kesamaan pendapat, baik disampaikan secara tegas melalui lisan atau tulisan ataupun amal. Nah, kesepakatan seperti ini disebut ijma bayani atau juga bisa disebut ijma qauli. Itu pengertian ijma, baik secara bahasa maupun istilah. Dalil kehujahan ijma itu ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu apa-apa yang menurut kaum muslimin baik, maka baik pula di sisi Allah. Itu adalah dalil kehujahan ijma. Nah, bentuk ijma itu terbagi menjadi dua, yaitu ijma shoreh dan ijma sukuti. Ijma shoreh yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Nah, shoreh sendiri secara bahasa artinya jelas, jadi ijma yang sudah jelas. Kemudian yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti itu dalam bahasa artinya diam. Ijma yang sebagian mujtahid memaparkan dengan jelas, tetapi sebagian ada yang tidak berkomentar apakah menerima atau menolak. Di dalam suatu ijma itu ada sebagian yang sudah jelas-jelas menerima, tapi ada sebagian juga yang apakah menerima pun tidak, itu hanya diam. Itu makanya disebut ijma sukuti. Nah, pada ijma sukuti ini, kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak menjadikan dasar sebagai hukum. Nah, ini menurut Imam Syafi'i dan Malik, tetapi Imam Hambali dan Hanafi itu menerima ijma sukuti ini karena diamnya seorang ulama itu menandakan setujunya si ulama tersebut atau mujtahid tersebut. Ini alasan dari Imam Hanafi dan Hambali menerima ijma sukuti sebagai sumber hukum. Adapun yang keempat atau yang terakhir dalam sumber hukum Islam yang disepakati atau muttafaq itu yaitu qiyas. Qiyas secara pengertian secara bahasa yaitu menyamakan atau mengukur sesuatu dengan yang lain. Ini secara bahasa itu menyamakan. Kata kuncinya yaitu menyamakan. Nah, secara istilah menurut ulama fikih, usul fikih, qiyas adalah menyamakan atau mengukur satu kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan kejadian yang ada nas tentang hukumnya di dalam hukum yang disebutkan di dalam nas, karena ada kesamaan antara dua kejadian itu di dalam ilat hukum tersebut. Jadi menyamakan atau mengukur satu kejadian yang belum jelas hukumnya disamakan dengan sebuah kejadian atau peristiwa yang sudah jelas hukumnya dan ada pada nas karena ada kesamaan. Nah, dalil kehujahan itu ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 2, yaitu maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Sedangkan dalam hadis disebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu tentang membayar hutang kepada Allah. Nah, hadis itu menceritakan bahwa ada sebuah anak yang ingin menggantikan hajinya orang tua yang belum sempat haji karena keburu meninggal. Nabi mengiyakan, membolehkan bahwa anak itu boleh menggantikan hajinya si orang tuanya karena janji itu janji dia kepada Allah. Nah, sedangkan qiyas, macam-macam qiyas itu ada 3. Yang pertama qiyas aula atau bisa disebut juga qiyas aulawi. Yang kedua qiyas musawi. Yang ketiga yaitu qiyas adna. Qiyas yang di sini yang disampaikan ini qiyas yang ditinjau dari kekuatan ilatnya atau alasannya, kesamaan antara sebuah yang dihukumi dengan yang akan dihukumi.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berikan gambaran seperti ini. Nah, dalam kias itu terdapat rukun kias. Nah, rukun kias itu harus ada far'un atau sesuatu yang mau disamakan dan belum ada hukumnya yang jelas. Ini far'un. Kemudian harus ada asal, objek yang sudah jelas ada hukum dalam nasnya. Ya, ini asal. Kemudian ada hukumnya. Asal ini hukumnya apa? Apakah haram, mubah, dan sebagainya, itu harus ada. Dan yang keempat harus ada ilatnya, sifat yang menjadi dasar hukum pada asal. Kenapa kok asal ini dihukumi haram? Itu ilatnya apa? Itu ya, harus ada 4 rukunnya. Pertama far'un, asal, hukum, dan ilat. Nah, sebagai contoh seperti ini, apa hukum memakai narkoba? Nah, narkoba ketika zaman Nabi itu belum ada kita temukan narkoba ketika zaman Nabi, tapi zaman sekarang ada narkoba itu. Terus apa hukum narkoba itu? Nah, hal ini bisa kita pelajari, kita bisa mengetahui hukum narkoba ini dengan cara kias atau menyamakan dengan hukum yang sudah ada. Nah, hukum yang sudah ada atau objek yang pernah dihukumi yaitu bentuknya minuman keras atau khamr, dimana khamr itu hukumnya haram, ya, asalnya itu khamr, hukum asalnya yaitu haram. Kemudian narkoba disamakan dengan khamr. Dalam bentuk apa kesamaannya atau ilahnya apa? Yaitu sama-sama memabukkan atau sama-sama menghilangkan kesadaran. Maka ketika narkoba ini disamakan dengan khamr yang hukumnya haram, maka narkoba mempunyai dampak hukum yaitu haram juga. Ya, seperti itu. Menyamakan hukum, mengambil hukum yang belum jelas pada hukum yang sudah jelas dalam nas. Inilah contoh dari kias itu. Macam-macam kias ditinjau dari kekuatan ilatnya itu ada 3. Yang pertama aula, hukum yang disamakan lebih utama daripada hukum asal, lebih kuat hukum yang far'unnya daripada yang asalnya. Contohnya, apa hukum memukul orang tua? Jawabannya itu haram. Hal ini disamakan dengan keharaman berkata pada orang tua. Itu Quran surat Al-Isra ayat 23. Berkata saja tidak boleh, apalagi memukul, yang mana keduanya sama-sama menyakiti. Ya, keharaman berkata ini ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, far'unnya itu yaitu memukul. Hukum yang mau disamakan yaitu memukul. Asalnya itu berkata hukumnya haram. Ilatnya sama-sama menyakiti. Ya, bentuk menyakiti berkata dengan menyakiti bentuk memukul itu lebih berat memukul. Maka hal ini disebut dengan kias aula, ya, dimana kekuatan atau ilat yang mau disamakan itu lebih kuat daripada yang disamakan, karena yang asalnya itu hanya berkata yang sudah haram, apalagi ini sampai memukul, menendang, dan sebagainya. Nah, itu namanya kias aula. Kemudian yang kedua yaitu kias musyawi, hukum yang disamakan kedudukan sama dengan hukum asal, kekuatan ilatnya itu sama, ya. Contohnya apa? Hukum kesalahan mengelola anak yatim, jawabnya haram. Misalnya, hal ini dikiaskan disamakan dengan keharaman memakan harta anak yatim secara dolim, yaitu Quran An-Nisa ayat 10. Semua bentuk kesalahan yang mengakibatkan hilangnya harta hukumnya sama dengan memakan harta secara dolim. Antara kesalahan dan memakan dolim itu sama, kekuatannya sama, kekuatan ilatnya sama. Yang ketiga yaitu kias adna, hukum yang disamakan lebih lemah daripada hukum asal, ya. Sesuatu yang mau
samakan itu lebih rendah kekuatan ilatnya daripada hukum asal. Contohnya yaitu hukum riba fadl yang ada pada apel. Nah, apelnya haram ya. Keharaman ini disamakan dengan keharaman riba fadl pada gandum. Antara apel dan gandum sama-sama makanan ya, ini ilatnya sama-sama makanan. Tetapi gandum ini merupakan makanan pokok, sedangkan apel bukan. Jadi antara apel dan gandum ini dengan far'u dan asalnya itu lebih kuat dan gandumnya ya, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan video yang berikutnya. Terima kasih.